Yang satu bilang jaim, yang satu bilang rame, bawel, yang satu bilang pendiam. Agak random ya. Oke, menarik. Kalau ternyata lu orang yang nggak pendiam atau setidaknya lu nggak pengen kesan itu ada pada orang, dari awal lu harus tunjukin bahwa lu ternyata bukan orang pendiam. Oke, nggak ada yang negatif. Artinya ketika naik atas panggung harusnya lu nggak punya alasan untuk grogi. Karena ketika lu naik panggung, apapun panggung itu, penonton tuh otomatis ngelihat lu dalam ekspektasi yang positif. Ikutin saya sama-sama. Rarirurero, rarirurero, rarirurero. Terus dipastikan rongganya benar. Arirurero, tatituteto, BDT, tatituteto. Jadi seringkali ketika kita bicara ngos-ngosan. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Terima kasih banyak. Ngos-ngosan beneran ya. Iya. Untuk latihan itu, teknik yang digunakan adalah humming. Coba ambil lebih dalam lagi. Turun. Gitu. Ada dua huruf yang biasanya bawa kendala popping, huruf P dan huruf B. Sekali lagi huruf P dan huruf B. Coba untuk ngomong B berulang-ulang. B, 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 B. Di depan lilin, teknik mic-nya adalah sebisa mungkin jangan begini. Jangan begini juga karena wajahnya tertutup. Tapi serong. Salah satu kendala menggunakan mikrofon kabel. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena kasih sayangnya kita dapat berkumpul di acara seminar kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti seminar Public Speaking for Millennials pada hari ini. Yang saya bisa kritisi atau bisa diperbaiki dari Rara adalah eye contact dengan penontonnya. Karena orang-orang ini ditaruh di sini tujuannya adalah supaya ceritanya mereka penonton. Jadi kita perlakukan sebagaimana mereka penonton. Dan kalau penonton tidak pernah dilihat, nanti nggak terjadi hubungan personal itu. Padahal yang kita inginkan tuh ada kedekatan gitu. Banyak banget gue nemuin orang-orang yang sotoy tentang gym. Yang pertama, dia update Instastory, ya kan? Set, cekrek. Bismillah, barbel 10 kilo. Ada yang salah? Ada. Barbelnya yang setangan ini itu namanya bukan barbel. Barbel yang panjang. Yang setangan namanya stang mio. Ya. Yang setangan namanya dumbbell. Tadi kan Faiz pakai wireless ya? Iya. Usahakan bagian bawahnya tuh jangan ditutup. Biasanya itu kan receivernya di bawah tuh. Sering banget orang lagi bicara di depan publik, di bawahnya ditutup, kemudian suaranya putus-putus, kemudian dia nyalahin mikrofonnya. Para mahasiswa ketemu lagi dengan dosen kalian Patomi di acara 5 menit video tutorial. Pada episode kali ini, kita ngomongin tentang tata cara dalam melakukan sebuah teknik presentasi yang baik dan benar. Kenapa ini penting? Karena sebagai seorang desainer, kalian harus bisa memastikan agar orang lain mampu menangkap segala ide, pesan, dan gagasan kalian dengan baik. Nih, coba bayangin ya, pas nanti kalian sudah ketemu dengan klien. Mau sebagus apapun ide dan karya kalian, kalau kalian nggak mampu mempresentasikannya dengan jelas dan meyakinkan, nah, jadi hal-hal apa aja sih yang sebaiknya dihindari dan disarankan ketika kalian presentasi nanti? Dihindari. Menggunakan bahasa slang atau istilah-istilah tidak umum yang hanya dimengerti oleh khalayak tertentu. Hai guys, gimana kabar lo semua? Oke, sekarang gue mau jelasin tentang gimana cara presentasinya. Oke, ngemeng-ngemeng lu ngerti gak sih presentasi itu kayak gimana? Presentasi itu kayak apa? Disarankan, gunakan bahasa yang baik dan benar. Selain lebih santun dan profesional, ini memastikan para pendengar mampu menyerap informasi dengan baik. Selamat siang hadirin yang terhormat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Dihindari.
bertele-tele, atau menggunakan cerita secara berlebihan, apalagi kalau nggak memiliki korelasi penting dengan materi. Jadi Bapak Ibu, kalau presentasi itu mesti singkat, padat, dan jelas gitu. Jangan kayak tukang parkir dekat kosan saya yang sekarang 2.000 terus besok 4.000. Terus nanti jadi berapa? Jadi 9.000 gitu. Mendingan saya pakai buat beli gorengan. Disarankan, boleh aja bercerita. Yang penting, jaga agar penjelasan kalian singkat, padat, dan jelas. Jadi 2 hari yang lalu saya melihat buku yang berjudul Proses Komunikasi. Apa sih komunikasi itu dan bagaimana cara berkomunikasi yang benar? Dihindari terburu-buru atau menggumam sehingga pendengar sulit mengerti apa yang hendak Anda sampaikan. Ketika saya membuat proyek desain komunikasi visual ini, saya telah menghabiskan biaya sekitar Rp2.515.000. Sekian, terima kasih. Disarankan, lafalkan kalimat dengan jelas dan tenang. Pastikan para pendengar mampu memahami setiap kata dalam ucapan kalian dengan baik. Ketika saya membuat proyek desain komunikasi visual ini, saya telah menghabiskan biaya sekitar Rp2.515.000. Sekian, terima kasih. Dihindari terlalu banyak bersuara pada waktu kalian sedang berpikir tentang hal yang akan kalian ucapkan selanjutnya. Jadi presentasi yang benar itu harus kayak kita nyoba untuk berpikir sejenak untuk Disarankan, gunakan waktu sejenak untuk berpikir. Nggak usah terlalu tergesa-gesa untuk menyambung kalimat kalian. ketika kita sedang melakukan teknik presentasi, sebaiknya kita berpikir sejenak untuk memastikan kata yang kita ucapkan tersampaikan dengan baik. Dihindari menggunakan kalimat absolut atau sebuah kesimpulan tanpa bukti data yang kuat atau konfirmasi dari pendengar. Hadirin, animasi 2D itu udah ketinggalan zaman. Udah bosen gitu kita ngeliatnya. Pasti dong kita bakal lebih seneng ngeliat animasi yang 3D, ya nggak sih? Disarankan, gunakanlah kalimat yang bersifat terbuka, apalagi terhadap suatu hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Hadirin, mungkin di antara kita ada yang suka animasi 2D atau 3D, tapi kayaknya sekarang animasi 3D lebih ngetren ya. Dihindari mengalihkan pandangan kalian terlalu lama, apalagi sampai membelakangi pendengar, seolah kalian nggak percaya diri dan nggak acuh. Disarankan, jagalah kotak mata dengan para pendengar. Hal ini membuat kalian terlihat lebih percaya diri dan menghargai mereka. Dihindari berdiri dengan gestur tubuh yang loyo, sehingga kalian terlihat nggak bersemangat dalam melakukan presentasi. Disarankan, berdiri dengan gestur tubuh yang tegap. Ini membuat kalian terlihat profesional dan antusias dalam melakukan presentasi. Dihindari memasang muka tak bersahabat, seolah kalian malas atau nggak suka melakukan presentasi tersebut. Disarankan, jangan lupa untuk tersenyum. Ini membuat pendengar lebih rileks dalam mendengarkan penjelasan. Dihindari bergerak secara berlebihan. Ini mengganggu konsentrasi pendengar dan membuat kalian terlihat grogi. Disarankan, gunakan tangan sebagai media komunikasi. Ini mengurangi rasa grogi, juga sebagai penekanan dalam penjelasan. Disarankan, berpakaianlah yang sopan dan tepat, sesuaikan dengan materi dan kondisi presentasi. Coba tolong itu topinya. Ya, jadi itu tadi ya hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu presentasi. Memang hal ini nggak mutlak, tapi pas nanti kalian bertemu dengan klien atau tugas akhir, ini harus diperhatikan ya. Sekian episode kali ini dan terima kasih kepada sampai jumpa lain kali di 5 menit video tutorial. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya kepada saya mengenai nervous. Banyak yang bertanya kepada saya, "Di, gimana sih biar nggak grogi? Bro, gimana sih bro biar nggak nervous?" Ada juga, Koko, gimana sih kok tipsnya biar nggak grogi saat ngomong depan banyak orang? So, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan mencoba menjabarkan kepada Anda apa itu nervous dan sebenarnya penyebabnya itu apa. Kita mulai, apa yang menyebabkan kita nervous atau manusia grogi? Saya akan menjawabnya menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara biologi dan yang kedua secara praktisi. Secara biologi, yang pertama ya,
orang mengalami nervous itu karena kurangnya kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan pikiran atau otak mereka. Itulah yang menyebabkan kita mungkin berkeringat, kita ngos-ngosan, nafas jadi lebih cepat, atau jantung berdegup lebih cepat. Ya kan, ada juga yang nervous demam, ada juga yang berkeringat dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki macam-macam nervous yang berbeda dan juga tingkatannya juga berbeda. Itulah penyebab nervous dari yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandang praktisi, saya sebagai seorang public speaker akan menyimpulkannya menjadi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah Anda nervous disebabkan oleh karena Anda tidak terbiasa dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan Anda. Yang kedua, mungkin Anda mengalami nervous karena terlalu banyak pikiran atau asumsi negatif yang Anda pikirkan pada saat itu. Misalnya Anda berpikir, aduh nanti gimana ya kalau saya salah sebut, saya nggak mungkin bisa berbicara dengan lancar nih. Aduh gimana ya kalau nanti saya memalukan dan ditertawakan banyak orang. Nah, asumsi-asumsi seperti ini adalah asumsi-asumsi negatif yang salah, yang bahkan membuat Anda semakin minder dan nervous. Dan yang ketiga, penyebab dari Anda grogi atau nervous adalah karena Anda ingin memberikan yang terbaik. Anda ingin melakukan yang terbaik untuk berbicara depan orang misalnya, atau tampil depan publik. Anda ingin menampilkan sesuatu yang terbaik. Karena Anda ingin menampilkan yang terbaik, Anda menjadi takut salah. Dan itulah yang membuat Anda grogi ataupun nervous. So, itulah tadi penyebab Anda mengalami grogi ataupun nervous. Dan kita akan masuk ke pokok bahasan di mana saya membagikan 2 tips yang sangat penting kepada Anda. 2 hal yang perlu Anda lakukan untuk mengurangi nervous. Dan ini hanya membutuhkan waktu 5 menit saja. Karena nervous disebabkan oleh kurangnya oksigen masuk dalam otak kita. Tentu hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengatur pola nafas Anda. Sebelum naik ke atas panggung, saya sangat menyarankan Anda 5 menit sebelum Anda naik ke atas panggung, Anda bernafas dengan sebaik-baiknya. Nafas yang baik itu seperti apa? Nafas yang baik adalah nafas yang mengangkut banyak sekali oksigen. Jadi Anda bisa bernafas menggunakan pernafasan perut dan menarik nafas dengan panjang dan menghembuskannya dari mulut. Hembuskan secara perlahan. Anda dapat mengulangi metode ini 1-15 kali sampai Anda merasakan kenyamanan yang lebih baik lagi. Yang kedua, selain mengatur pola nafas, yang harus Anda lakukan adalah mengubah mindset atau mengatur jalannya pikiran Anda. Anda harus membuang jauh-jauh pemikiran negatif. Biasanya Anda berpikir, bagaimana nanti jika saya gagal, jika saya ditertawakan, jika saya ngeblank. Hal-hal seperti ini Anda harus buang jauh-jauh. Pikiran seperti ini adalah pikiran yang akan menyesatkan Anda. So, ubah itu dengan kata-kata positif. Anda dapat menanamkan kata-kata positif 5 menit sebelum Anda naik. Misalnya, saya pasti mampu melakukan ini. Saya bisa, saya yakin saya adalah orang yang hebat. Dengan menanamkan dan mengulang-ulangi kata-kata ini, akan memberikan power dari dalam diri Anda yang begitu luar biasa. Dan akan sangat membantu Anda ketika Anda berbicara nanti. So, kesimpulan dari sharing hari ini adalah Anda tidak mungkin bisa menghilangkan rasa nervous dalam diri Anda. Tetapi, ada optional lain di mana Anda dapat mengendalikannya secara step by step tentunya, sehingga Anda dapat mengurangi rasa nervous yang ada di dalam diri Anda. Sekian sharing dari saya, semoga video ini dapat menjawab pertanyaan yang ada di dalam pikiran Anda. Dan juga tentunya semoga dapat berguna dan dapat Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Nantikan video-video saya selanjutnya tentunya dengan topik yang lebih mendetail dan lebih mantap lagi. Bersama dengan saya Adi Wang. See you!